Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelum memulai doa keluarga ini, mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 229, bait pertama dan kedua. Berbahagia orang-orang. Berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah. Berbahagia orang-orang yang pelihara firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan untuk beribadah padamu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu hingga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Hari ini dalam program Doa Keluarga GKI 5. Bapak sekalian, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang didasarkan dari kitab Amsal pasal 28 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak saudara sekalian, ketika mempersiapkan bahan tema ini, saya teringat dengan sebuah kisah yang dituliskan oleh Prima Zain dalam buku Makin Berisi Makin Merunduk. Dikisahkan ada tiga ekor binatang ya. Ada elang, ada kalkun, dan sapi. Singkat cerita, dalam perjalanannya mencari makan, kalkun dan elang melihat sapi yang makan jagung manis di kebun petani. Makan jagung manis itu membuat elang dan kalkun penasaran. Kelihatannya sapi itu enak sekali makannya ya. Dan memang ketika mereka menghampiri sapi itu dengan ramahnya menawarkan berbagi makanan. Silahkan makan. Kalkun dan elang menjadi kaget. Mereka terkagum-kagum dengan keramahan sapi. Bahkan sapi bercerita, bukan hanya makanan tersedia banyak, tapi dia disediakan tempat tinggal yang nyaman dan enak. Singkat cerita, Bapak Saudara, si elang dan kalkun akhirnya meninggalkan
sapi karena dia sudah mendapatkan makanan. Dalam perjalanannya mereka bercakap-cakap. Elang dan kalkun mendiskusikan kehidupan sapi yang begitu enak. Singkat cerita, si kalkun ternyata tertarik untuk tinggal bareng dengan sapi. Dia membayangkan bahwa enak, gak usah susah payah bekerja, apalagi membangun rumah. Semuanya sudah disediakan oleh Pak Tani. Tetapi elang berbeda pendapat. Elang mengatakan tetap ingin menjadi binatang yang bebas, terbang tinggi, mencari makanannya sendiri. Dan itu tentunya lebih baik daripada bergantung kepada orang lain yang belum tentu nanti ada hal-hal yang bisa terjadi. Singkat cerita, perdebatan mereka semakin sengit. Akhirnya keputusan yang dipilih, mereka berpisah. Elang memilih tetap bebas, sedangkan kalkun memilih bergabung dengan sapi, ikut petani. Kehidupan kalkun memang terjamin, makanannya banyak, melimpah, disediakan tempat yang enak dan nyaman. Sedangkan elang harus susah payah terbang mencari makanannya, membangun sarangnya. Singkat cerita, pada suatu hari istri dari Pak Petani ternyata ingin membuat kalkun panggang. Dan dia mendengar berita itu, dia berusaha kabur. Tapi ternyata keburu ketangkap oleh Pak Petani. Ternyata si kalkun yang tadi mau kabur terbang ternyata tidak bisa lagi. Karena semua ini terjadi ternyata karena dia keenakan, makanan melimpah, hingga dia badannya semakin gemuk sehingga tidak bisa terbang lagi. Singkat cerita, akhirnya istrinya memotong, menyembelih, dan memanggang si kalkun. Bapak Ibu sekalian, kisah ini mengingatkan kepada saya memang gambaran kalkun yang binatang besar yang enak dipanggang dagingnya ya. Tetapi kisah ini menunjukkan sebuah pesan penting bagaimana seringkali kita bisa diperhadapkan pada realita yang membuat kita memilih kenyamanan, kemapanan demi untuk sesuatu yang baik kelihatannya. Tapi kita tidak tahu ternyata kemalasan, kemapanan itu berujung kepada malapetaka. Apalagi ketika itu terjadi karena dengan kepongahan, kesombongannya. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah nasihat di dalam Amsal pasal 28 ayat 14 tadi. Amsal ini mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan memiliki kebahagiaan. Tapi sebaliknya, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Pesan atau konteks dari pesan ini, maksud saya Bapak sekalian, adalah orang-orang yang mengeraskan hati dengan kesombongannya, dengan kepongahannya, yang tidak mau memberikan, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan teguran, itu akan berujung kepada malapetaka. Malapetaka tidak selalu kebinasaan seperti kalkun tadi. Malapetaka bisa jadi sesuatu yang membuat kita akhirnya harus membayar harga, susah payah, bekerja keras, bahkan menderita. Ketika merenungkan firman ini, apa ya relevansinya? Saya sedang bergumul Bapak Ibu untuk diet kolesterol. Sudah di check up pada akhir tahun kemarin, ternyata kolesterol tinggi. Terus kemudian dipresepin obat, harus rutin minum setiap hari, dan itu harus juga konsisten untuk berolahraga supaya lebih baik, lebih sehat. Bapak sekalian, saya pikir ini sesuatu yang wajar, standar, tetapi kalau sering kita meremehkan, dampaknya bisa sangat berbahaya. Karena kolesterol bisa berujung kepada penyumbatan darah, bisa berdampak kepada jantung, stroke, dan sebagainya. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sekedar contoh saja. Maksud saya ada banyak hal yang seringkali kita sudah tahu, memang sulit, susah untuk dilakukan. Tapi pada saat ini saya mengajak kita,
kesadaran nasihat yang bisa Tuhan pakai lewat para dokter, para psikolog misalnya, ataupun juga para pendeta atau orang-orang yang memang dituakan, bukan tidak mungkin Tuhan sedang berbicara melalui mereka. Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita akan selalu memiliki kesadaran, kesediaan untuk mengintrospeksi diri. Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus ditingkatkan? Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga, masa raya Paskah. Kita diajak untuk selalu mengintrospeksi diri dalam masa-masa penghayatan ini. Sampai sejauh mana perilaku kita, tindakan, pikiran kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, kehendak Allah, sebagaimana diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Mari kita memiliki kesadaran untuk menahan diri dari segala kemarahan, emosi, kebencian, dendam, apalagi. Untuk kita lebih memiliki kerendahan hati, peka mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita terus diperbaharui iman, tindakan, perilaku kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Selamat terus menghayati karya pengorbanan Kristus dalam masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama dalam doa keluarga hari ini. Kiranya rahmat dan hikmat-Mu terus Engkau hadirkan lewat firman-firman yang terus boleh kami baca, kami renungkan bersama. Terus berkaryalah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu melalui setiap pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maopa Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu setia dan menuntun memimpin kami setiap saat, agar kami mampu untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami demi memenuhi segala kebutuhan jasmani kami. Dan biar roh jiwa kami ini tetap memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, berikanlah keamanan yang baik buat bangsa kami, khususnya pemerintah kami yang selalu bekerja keras siang dan malam dan setiap saat penuh tanpa kenal lelah. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bagi anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk berjuang demi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajarannya, seluruh menteri kabinet yang selalu senantiasa bekerja untuk mengatasi virus corona ini Tuhan. Yang kami kenal saat ini Tuhan, Omikron yang saat ini menyerang kami. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia menjaga, melindungi kami, dan bahkan menjaga kami seperti biji mata-Mu. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, agar dapat memimpin bangsa kami ini hanya dengan takut akan Tuhan.
Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa ya Tuhan, pada tahun 2024 nanti akan ada pemilihan atau pemilu yang kami akan memilih presiden baru. Tetapi kami sebagai rakyat kecil, kami tidak bisa dan tidak mampu Tuhan untuk memilih siapa yang akan memimpin bangsa kami. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, yang Tuhan yang senantiasa menolong kami, yang memberikan hikmat kemampuan yang baik untuk kepada siapa yang Tuhan akan memilih. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, siapapun yang Tuhan memilih, biar dia dapat bekerja, jangan dengan kemampuannya atau dengan golongan kepintaran dan demi kepribadian atau diri sendiri atau untuk keluarga, tetapi semuanya hanya bagi bangsa dan negara kami, khususnya rakyat Indonesia Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami berdoa Tuhan, biar pada saatnya Tuhan yang mengamankan kepada seluruh keamanan, baik kepolisian, tentara, dan siapapun yang Tuhan memilih untuk menjaga dan melindungi keamanan bangsa dan negara kami ini. Hanya Tuhan yang memberikan kemampuan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu, agar mereka dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa untuk mendoakan gereja kami GKI Delima. Biar saat ini Tuhan kami melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami, khususnya kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan, yang Tuhan sudah mempercayakan kepada anak-anak-Mu yang berjuang atau bekerja keras untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan. Dan walaupun kami melakukan di rumah kami masing-masing, tetapi biar menjadi berkat bagi kami semua, khususnya bagi jemaat Tuhan di GKI Delima. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, setiap doa pagi yang kami dengar lewat pujian firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, biar menjadi terang bagi jalan kami, dan biar kami juga menjadi anak-anak Tuhan, jangan hanya sebagai pendengar setia, tetapi kami biar menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan di setiap langkah hidup kami, hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami berdoa buat Bapak Ibu Penatua, kami berdoa buat Bapak Ibu Pendeta, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita di setiap rumah tangga, dan bahkan di setiap pergumulan-pergumulan kami, untuk kami berjuang melawan COVID Omikron ini Tuhan Yesus. Bapa yang maha kasih dan maha murah, kami juga berdoa buat komisi-komisi, baik komisi anak, pemuda, remaja, sampai kepada lansia. Tuhan berkati kami semua, agar seluruh kegiatan-kegiatan kami, biar kami dapat melakukan hanya dengan pertolongan kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengar dan sambut kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini.
kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menutup doa keluarga hari ini dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan ketiga, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.